Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Dan saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kawan-kawan sekalian, kembali kita akan menyampaikan satu uraian yang masih terkait dengan peran atau kegiatan-kegiatan dari relawan para capres, dan kita tetap masih kali ini dengan relawan dari Capres Anies Rashid Baswedan. Saudara sekalian, kali ini relawan yang berasal dari komponen-komponen dari satu organisasi besar, yaitu Nahdlatul Ulama NU, yang membentuk komponen-komponen atau tokoh-tokoh atau anak-anak muda yang berhimpun untuk mendukung Capres Anies Rashid Baswedan, mendirikan apa yang kita sebut dengan Peran Nahdlatul Ulama atau Peran NU seluruh Indonesia. Kemudian ada satu lagi, tapi saya kira satu-satu kita akan sampaikan, dan mereka hari ini juga menyampaikan pandangan mereka dan apa kegiatan-kegiatan yang mereka akan lakukan dalam rangka untuk mensosialisasikan capres mereka, yaitu Anies Rashid Baswedan, untuk kemenangan pada Pilpres 2024 yang akan datang. Nah, salah satu teman-teman sekalian dari kalangan warga Nahdlatul Ulama yang berhimpun di dalam berhimpun untuk mendukung Anies adalah membentuk apa yang kita sebut dengan relawan Peran NU seluruh Indonesia. Nah, hari ini kita dapatkan keterangan mereka melalui ABW News, yaitu tanggal 20 Maret 2023. Mereka mengatakan bahwa Peran NU sebagai salah satu organ relawan dari kalangan Nahdlatul Ulama untuk pendukung Anies Rashid Baswedan mengatakan bahwa Peran NU seluruh Indonesia bergerak memenangkan Anies sebagai Presiden 2024 yang akan datang. Untuk selengkapnya, kawan-kawan sekalian, kita coba untuk membacakan apa yang ingin mereka sampaikan dan apa yang akan dilakukan dalam rangka untuk memperkuat dan memastikan dukungan yang besar dari kalangan warga Nahdien terhadap Anies Rashid Baswedan. Peran NU atau Pergerakan Aktivis Nahdien Nusantara. Jadi Peran NU itu kependekan dari atau kepanjangannya adalah Pergerakan Aktivis Nahdien Nusantara for Anies Presiden 2024-2029. Di seluruh Indonesia akan bergerak bersama untuk mengisi pembangunan Indonesia melalui politik gagasan, inovasi, kreativitas, konsep kesejahteraan, dan transformasi kemajuan ilmu pengetahuan. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Peran NU for Anies Presiden 2024-2029, Mulyadin Permana, kepada KBA News Minggu 19 Maret 2023. Serta teknologi digital bagi kebahagiaan seluruh. Jadi peran mereka memastikan bahwa mendorong perkembangan teknologi digital bagi kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, Peran NU memiliki komitmen kuat untuk membentengi NKRI dari berbagai ancaman perpecahan dan disharmoni bangsa, menegaskan Islam sebagai rahmatan lil alamin, nasionalisme dan demokrasi dalam bingkai Pancasila sebagai jalan menuju kemajuan dan kesejahteraan, katanya. Ia juga menjelaskan berbagai terobosan dan kebijaksanaan bagus yang telah dijalankan oleh Anies Baswedan saat menjadi Gubernur DKI Jakarta, yang akan dikawal oleh Peran NU bersama para kader dan warga Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia.
Saudara sekalian, dikatakan selanjutnya bahwa peran NU akan memastikan bahwa nilai-nilai toleransi, kedamaian, nilai Islam rahmatan lil alamin, keadilan sosial, kebahagiaan dan kesejahteraan menjadi esensi kebijakan dan gerakan Anies sebagai Presiden Indonesia, Republik Indonesia 2024-2029, ujarnya. Selanjutnya dikatakan, peran NU memiliki struktur kepengurusan di Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, dan Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Indonesia yang akan bergerak berkonsolidasi bersama aktivis warga Nahdlatul Ulama dan seluruh lapisan masyarakat untuk memenangkan Anies Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia 2024 yang akan datang. Nah, kawan-kawan sekalian, memang hampir seluruh capres, termasuk partai politik lah, itu berupaya untuk memperebutkan basis massa Nahdlatul Ulama yang kita ketahui sebagai salah satu organisasi sosial yang dari sisi massa terbesar di Indonesia. Itu dari beberapa hasil penelitian dikatakan hampir sekitar 50-an juta orang, ada yang mengatakan lebih. Nah, oleh karena itu dalam konteks pencapresan capres-capres ini, baik itu Anies Rashid Baswedan, Ganjar Pranowo, maupun Prabowo Subianto, yang kita tahu dapat dipastikan bahwa tiga capres ini akan bersaing di Pilpres 2024 yang akan datang, dan mereka berupaya untuk merangkul sebanyak mungkin warga Nahdlatul Ulama agar mendukung mereka, karena memang terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur sebagai basis besar, ya, terutama Jawa Timur, Nahdlatul Ulama. Walaupun di seluruh Indonesia tempat yang lain juga ada, tapi tidak sebesar yang ada di Jawa Timur. Bahkan sebetulnya Jawa Barat juga besar, ya, ininya. Nah, oleh karena itu dan warga Nahdlatul Ulama ini juga mereka mengelompokkan diri di berbagai tempat. Ada juga di Ganjar, ada di Pak Anies, ada juga di Prabowo. Dan di Pak Anies itu salah satu kelompok yang mengorganisir diri yaitu peran NU tadi, ya, sebagai salah satu relawan untuk mendukung Anies Rashid Baswedan, dan yang mendukung dan berharap menangkan Anies di Pilpres 2024 yang akan datang. Jadi kita ulangi bahwa peran NU itu adalah kepanjangannya adalah pergerakan aktivis Nahdliyin Nusantara for Anies Presiden 2024-2029 yang akan datang. Ini salah satunya. Sebetulnya ada lagi yang organisasi lain juga diorganisir oleh orang-orang Nahdlatul Ulama yang untuk dalam rangka untuk memperkuat dukungan warga Nahdliyin terhadap Capres Anies Rashid Baswedan. Dan saya kira di situ beberapa waktu yang lalu, sebelum bulan puasa, itu juga dideklarasikan di Gedung Juang 45 Cikini, kemudian Jakarta Pusat, kemudian juga Anies juga kemudian bersilaturahmi dengan salah seorang tokoh Nahdlatul Ulama, mantan ketua Nahdlatul Ulama 2 periode, yaitu Pak Said Agil Siraj pada waktu yang lalu. Dan konon dianggap bahwa Pak Said memberi dukungan kepada beliau, dan dia juga mengatakan bahwa kepada mantan-mantan pengurus Nahdlatul Ulama di masa lalu, salah satunya kepada salah satu ketua Nahdlatul Ulama asal Sulawesi Selatan, Pak Kiai Andi Jamaro, mengatakan bahwa kalau untuk kepentingan umat ini, maka presiden yang pas untuk kita dukung adalah Dr. Anies Rashid Baswedan. Nah, oleh karena itu saya kira
peran NU adalah salah satu relawan yang mungkin juga menginisiasi kelompok-kelompok Nahdlatul Ulama, kelompok atau komponen Nahdlatul Ulama yang berkumpul kemudian membentuk ini dalam rangka untuk memberi dukungan karena melihat visi besar Anies Baswedan, dan mungkin juga ada pesan sebagai sebagai mantan ketua PBNU, mereka terinspirasi untuk mendorong pembentukan relawan di kalangan keluarga besar NU untuk memberi dukungan maksimal terhadap Anies Baswedan. Nah, tentunya mereka punya alasan-alasan, ya. Mungkin diantara alasannya kalau kita baca mereka punya ini tadi, bahwa Anies bisa membawa angin perubahan untuk kesejahteraan rakyat, keadilan sosial, kemudian kemajuan sumber daya manusia, persatuan, nasionalisme di kalangan persatuan dan kesatuan bangsa, serta memperkuat nasionalisme bangsa. Nah, alasan-alasan mereka ini kita bisa baca dari pikiran-pikiran yang mereka kemukakan tadi, sehingga mereka berjuang bersama, bahu-membahu, tapi mereka lebih banyak fokus kepada mengajak banyak warga Nahdliyin, meyakinkan kepada warga Nahdliyin supaya bahwa untuk kemajuan bangsa dan negara termasuk umat ini di masa depan, ada presidennya atau mereka harus mendukung kemenangan, ya, atau capres Anies Baswedan untuk menang di Pilpres 2024 yang akan datang. Saya kira kawan-kawan sekalian, tapi sebelum kita akhiri, bahwa saudara sekalian, banyak tokoh NU juga sebetulnya itu juga ada di capres Ganjar Pranowo, ada juga di Prabowo, misalnya Muhaimin Iskandar itu di Prabowo dengan partainya PKB itu mendukung dan bergabung dengan Prabowo. Kemudian P3 yang sebagian warganya pendukungnya itu warga NU, walaupun P3 kita ketahui beberapa waktu ini memang tokoh-tokoh P3 dan saya P3 sepulau Jawa kumpul di Purworejo kemarin dan tidak memberikan dukungan kepada Ganjar, tetapi melawan keputusan DPP, dan mereka memberi dukungan penuh terhadap pencalonan Anies Baswedan, dan beri dukungan dan mereka akan berkonsolidasi untuk menjadi relawannya Anies atau pendukungnya Anies, mensosialisasikan Anies untuk kemenangan Anies di Pilpres 2024 yang akan datang. Oleh karena itu, saudara sekalian, NU memang di dalam suatu komunitas yang besar seperti itu tentu ada tokoh-tokoh yang berbeda pandangan dalam melihat, ya, termasuk juga faktor-faktor politik, sehingga mereka bisa ada yang ke Ganjar, ada yang ke Prabowo, dan tentu yang tadi itu termasuk Pak Said Agil Siraj adalah tokoh dan mantan ketua PBNU 2 periode yang memberi dukungan kepada pemenangan Anies Baswedan, capres Anies Baswedan di pemilu 2024 yang akan datang. Dan menurut mereka bergerak terus untuk mensosialisasikan Anies di kalangan warga Nahdlatul Ulama, dan memastikan bahwa mereka memberi dukungan kepada Anies untuk kemenangannya di Pilpres yang akan datang. Demikian kawan-kawan sekalian, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.